你是何人？胆敢闯入我楚家里？ Halo geng, selamat datang di channel ini. Di sini tempatnya para pecinta alur cerita. Nah, kali ini ada cerita dari negeri Cina yaitu Donghua yang berjudul Spirit Sword Sovereign, episode 6 sampai 11. Xingyun merasa dirinya layak menjadi pemimpin keluarga karena bapaknya sudah bekerja dengan baik memajukan keluarga Chu. Hal itu diakui oleh semua orang. Ping Tan sadar bahwa bapaknya Xingyun sudah membawa kemajuan besar bagi keluarga Chu. Namun, sejak dia menghilang, justru menimbulkan banyak masalah. Karenanya keluarga Chu butuh pemimpin baru. Xingyun bertanya, apakah Ping Tan bisa memajukan penghasilan keluarga Chu? Dengan pede, Ping Tan berkata, dia bisa menghasilkan 100.000 per tahun untuk keluarga Chu. Semua orang di sana langsung heboh dan ingin memilih Ping Tan menjadi ketua. Namun, Xingyun menunjukkan 30 batu spiritual hasil lelangnya 3 hari terakhir. 10万两吗？我不是产生幻觉了吧？大长老，单论赚钱的能力，这是我3日所得30枚灵石。啊！什么？这里面全都是灵石。 Semua orang shock melihat Xingyun bisa mendapatkan banyak sekali batu spiritual dalam waktu yang singkat. Xingyun berbangga diri bahwa kalau hanya urusan materi, maka dia bisa menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang ditawarkan Ping Tan. Mendadak anaknya Chu Ping Tan, yakni Chu Hai, ikut nimbrung. Dia berkata bahwa soal duit, emang Xingyun menang jauh. Tetapi soal kekuatan gelut, dia nggak ada apa-apanya. Xingyun memang terkenal dengan level kultivasinya yang super rendah dan nggak bisa apa-apa. Karenanya, Chu Hai mengajak Xingyun gelut. Sudah siap dengan kemungkinan itu, Xingyun pun meladeni Chu Hai. Mereka bertarung disaksikan semua anggota keluarga Chu. Secara level kultivasi, Chu Hai jauh lebih unggul. Xingyun bahkan sempat kewalahan menghadapi serangan dari Chu Hai. Namun, Xingyun bangkit dan menunjukkan skill tak terduga yang dia kuasai. Situasi berbalik dan kedua anggota keluarga Chu itu pun menjadi seimbang. Di sisi lain, Qin Shan melapor ke Yunyan bahwa jalur yang diberikan Xingyun ternyata memang benar. Yunyan pun penasaran sebenarnya apa yang direncanakan Xingyun. Karenanya dia meminta Qin Shan untuk pergi menyelidiki Xingyun. Kembali ke Xingyun, kini dia menjadi lebih unggul. Dalam sekejap, dia sukses menunjukkan Chu Hai dan membuat semua orang terkejut. Ping Tan malah curiga dengan kemajuan Xingyun. Merasa Xingyun menyembunyikan sesuatu. Dia memerintahkan prajurit keluarga Chu menangkap Xingyun. Langsung saja Xingyun bertarung melawan pasukan yang mengeroyoknya. Memanfaatkan kesempatan, Chu Hai maju menyerang dengan niat membunuh Xingyun. Untungnya Xingyun mengantisipasinya dan melakukan serangan balik. Ping Tan pun shock saat mengetahui anaknya mati di tangan Xingyun. Dia ngamuk parah karena Xingyun berbuat keji. Namun Xingyun berkata bahwa dia hanya membela diri. Gak terima, Ping Tan pun murka, lantas melancarkan serangan dahsyat ke arah Xingyun. Gak terima, Ping Tan pun murka dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Xingyun. Saat itulah serangan muncul dari langit dan menghentikan serangan dari Ping Tan. Seseorang pun muncul di sana dan membuat semua orang kaget. Yang datang adalah Qin Shan dari Baibao.
Dia berkata bahwa siapa saja yang ingin mencelakai Xingyun akan mendapatkan masalah dengan rumah Bai Bao. Karena nggak berani macam-macam dengan Bai Bao, Ping Tan pun dan gengnya langsung minggat. Qin Shan kemudian memberikan cincin penguat tubuh level tinggi kepada Xingyun sebagai bentuk terima kasih atas jalur rahasia dan aman ke Gunung Shifeng. Sebagai gantinya, Xingyun malah memberikan resep pembuatan pil lain kepada Qin Shan. Setelahnya, Qin Shan pun pergi karena tak mau ikut campur dengan urusan keluarga Chu. Xingyun maju dan mendeklarasikan diri sebagai ketua keluarga Chu. Gak ada yang berani menentang, dan dia berkata akan bekerja sama dengan rumah Bai Bao mengeksplorasi Gunung Shifeng yang penuh sumber daya. Semua orang pun bersorak atas kerjasama itu. Xingyun memberikan hadiah kepada semua orang di sana. Selama mereka setia, maka Xingyun akan terus berbuat baik. Sementara itu, dia mengeluarkan Ping Tan dan gengnya dari daftar keluarga Chu. Kembali ke kediamannya, Xingyun melanjutkan kultivasinya. Liu Xiang yang merasa sangat lemah juga menghabiskan waktu untuk berkultivasi. Xingyun mengeluarkan roh serigala sihir milik Chu Hai yang sudah dia bantai. Dia menyerap kekuatan serigala itu dan menyatukannya dengan pedang sihirnya. Setelahnya dia pun melanjutkan berkultivasi sampai esok hari. Di sisi lain, Yunyan mulai penasaran apa tujuan sebenarnya dari Xingyun. Dia meminta Qin Shan untuk terus mengawasi gerak-gerik Xingyun. Tak lama kemudian, Xingyun datang ke sana. Yunyan menyambutnya secara khusus dan mereka pun memulai obrolan mengenai eksplorasi Gunung Shifeng. Langsung saja, Yunyan berkata bahwa di Gunung Shifeng ada harta karun untuk pemurnian. Xingyun berkata dia masih pemula dalam pemurnian. Setelahnya, dia malah tertarik untuk membeli oven. Dia pun diajak berkeliling melihat berbagai jenis oven dalam berbagai tingkatan. Setelah memilih ke sana sini, akhirnya Xingyun memilih oven roh hitam. Saat dia ingin membelinya, dia melihat sebuah batu misterius ada di sana. Dia diberitahu kalau batu itu adalah batu Qin Cui. Xingyun tertarik dan ingin membelinya, tetapi Yunyan malah memberikannya kepadanya secara cuma-cuma. 便搬来殿顶了。的确罕见，不知价格多少？这是青翠石，一般仅拇指大小，像这么大实属罕见。既然楚少主感兴趣，送你如何？那便多谢了。 Setelah belanja, Xingyun pun minggat. Nggak lama kemudian, Shui Chongxian datang ke sana karena ingin minta maaf atas keributan kemarin. Yunyan sudah terlanjur kesal dengan keluarga Shui. Kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah Bai Bao dengan keluarga Shui. Malamnya, Xingyun melakukan kultivasi menggunakan oven barunya. Dia merasa beruntung mendapatkan batu Qin Cui secara cuma-cuma. Dia memecahnya dan dari dalamnya muncul inti roh racun. Setelah itu dia melihat sosok yang selalu muncul di mimpinya ketika mengakses batu reinkarnasi. Sosok itu adalah Xiao Zhangtian yang menjadi musuh bebuyutannya. Di sisi lain, para tetua yang diusir oleh Xingyun dari keluarga Chu melakukan pertemuan. Mereka nggak terima atas apa yang dilakukan Xingyun. Ping Tan mengajak mereka untuk menyerang Xingyun dan merebut keluarga Chu. Namun rumah Bai Bao menjadi masalah sendiri yang harus diatasi. Meski demikian, Ping Tan yakin kalau Bai Bao hanya menjalin kerjasama bisnis dengan Xingyun. Dia pun meyakinkan rekan-rekannya untuk menyerang. Kembali ke Xingyun, dia berhasil menciptakan jarum sakti setelah melakukan kultivasi semalaman. Selesai berkultivasi, dia pergi dari ruangannya. Dia melihat Liu Xiang yang tampak murung. Saat didatangi, Liu Xiang curhat kalau selama berkultivasi selalu ada hawa dingin yang menghalanginya menciptakan senjata goib. Xingyun memeriksa Liu Xiang dan dia terkejut mengetahui cewek itu memiliki energi beku yang misterius. Setelahnya, dia melakukan sesuatu ke tubuh Liu Xiang dan memintanya untuk mencoba mengeluarkan senjata dengan cara lain. 我自然相信
少爷，哎，少爷，不好了！发现其太过强大，想必只要你温补一下你孱弱的身体。 Bersamaan dengan itu, Xiao Hu berlari ke sana sambil berteriak panik. Xiao Hu membawa seorang pria yang pingsan. Sejak dipasrahi eksplorasi Gunung Fengxi, Xiao Hu baru menemukan keanehan beberapa waktu yang lalu. Area tambang runtuh dan dari celah reruntuhan muncul goa menuju tambang batu api spiritual. Di sana ada kabut misterius yang jika dihirup terasa manis tapi membuat kesadaran menghilang. Pria yang dibawa Xiao Hu bangkit dan ngamuk. Xingyun bertarung melawannya sambil menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Dia yakin tebakannya benar, lantas memberikan pil sakti ke pria yang hilang akal itu. Langsung saja si pria nyungsep dan gak sadarkan diri. Habis itu, Xingyun mengajak Xiao Hu dan Liu Xiang pergi ke kawasan gunung. Di kawasan gunung, Liu Xiang tertarik ke sebuah bunga. Dia ingin memetiknya, namun segera dihentikan Xingyun. Bunga itu adalah mulan dan memiliki karakteristik dingin. Bakal kurang tepat jika Liu Xiang yang mengambilnya. Xiao Hu lebih cocok dengan bunga itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan, sementara orang misterius mengawasi mereka dari pohon sejak tadi. Mereka tiba di mulut goa. Xingyun memberikan pil Xingqing kepada semua pekerja di sana, dan dengan menelan pil itu, maka kabut di dalam goa tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Setelahnya, Xingyun dan yang lainnya bergegas memasuki goa misterius tersebut. Di dalam goa terdapat banyak sekali batu api spiritual. Xiao Hu pun happy karena mereka bisa sangat kaya jika memiliki sumber daya sebanyak itu. Saat itulah Liu Xiang melihat sebuah pohon merah berbuah misterius di tengah goa. Xingyun yakin kalau itu adalah buah dari jantung api. Mendadak Xiao Hu hilang kendali. Dia mengaktifkan roh macan dan mengamuk. Untungnya Xingyun segera beraksi dan membuatnya kembali sadar. Xiao Hu pun meminta maaf karena nggak bisa menahan paparan kabut goa. Buah itu sangat berharga karena bisa membantu kultivasi ke level berikutnya. Sayangnya buah itu belum matang dan sama kayak buah normal lain. Butuh waktu 10 tahun lagi sampai buah itu matang. Namun Xingyun punya cara tersendiri agar buah itu bisa cepat matang. Dia meminta Xiao Hu mengeluarkan tanaman mulan yang tadi diambilnya. Setelah itu, Xingyun menggabungkan kekuatan mulan dengan pohon jantung api. Keduanya saling terkoneksi sehingga kabut makin tebal.木火相生，阴阳相调，便可使岩心果加速成熟。 迷雾变淡了。Xingyun menjelaskan bahwa jika kabut makin tebal, artinya buah jantung api sudah semakin matang. Kabut itu adalah hasil dari buah tersebut. Dengan cara itu, maka buah jantung api akan segera matang. Kabut juga akan menghilang jika buahnya dipetik. Namun, sebelum matang, demi menahan kabut, Xingyun menciptakan kubah pelindung di sekitar pohon untuk menahan kabutnya tidak menyebar. Dengan begitu, selain mendapat buah jantung api, mereka juga bisa mendapatkan batu api spiritual dengan lebih mudah. Saat itulah kekacauan terjadi. Beberapa pekerja diserang oleh sosok misterius. Xingyun terkejut dengan datangnya penyusup, namun dia sudah siap untuk menghadapi segala jenis ancaman yang datang. Pak Tua muncul dan langsung menyerang Xingyun. Dalam sekejap, Xingyun nyungsep tak berdaya. 你是何人？胆敢与我楚家里？ Xiao Hu kaget mengetahui siapa yang datang. Pak tua itu adalah Yan, si manusia racun. Ternyata dia datang ke sana karena ingin mendapatkan buah jantung api. Dia meminta Xingyun serta rekan-rekannya untuk minggat. Namun Xingyun ogah karena daerah itu adalah milik keluarga Chu.
Dia maju menyerang, namun Yan tak terluka sama sekali. Sebagai serangan balik, Yan melancarkan semburan eliksir, racun pembusuk jiwa. Xingyun berdiri tegak dan menghadapi serangan itu. Dia tahu bahwa akan langsung terluka apabila menggunakan kekuatan spiritual saat racunnya menyebar. Xingyun berhasil selamat dari serangan itu, sehingga membuat Yan sedikit kagum. Namun, dia udah gak sabar lagi dan melancarkan serangan berikutnya. Asap racun menyebar ke segala penjuru. Xingyun tahu bahwa asap itu adalah racun ilusi. Beda dengan yang tadi, siapapun akan innalillahi jika terkena racunnya secara langsung. Untungnya Xingyun, Liu Xiang, dan Xiao Hu sempat menghindar dan selamat dari semburan racun. Xingyun melancarkan serangan pedang jarak jauh, namun serangannya gagal mengenai Yan. Dia pun tertunduk karena terkena efek racun. Setelahnya, Xiao Hu mengeluarkan energi spiritualnya dan maju melawan. Namun sekali jebret, Yan berhasil bikin Xiao Hu nyungsep. Yan maju dan siap menghabisi mereka. Saat itulah pedang Xingyun melesat dari belakang. Celakanya, Yan berhasil menangkapnya. Pedang lain melesat dan menerjang kubah penghalang kabut pohon jantung api. Kubah hancur sehingga kabut menyebar ke segala arah. Yan kocar-kacir dan segera melindungi dirinya dari efek kabut. Akibatnya perlindungan dirinya menjadi goyah dan dia melemah. Saat itulah dia baru sadar kalau selama ini Xingyun dan yang lainnya tak terjebak racun ilusinya. Xingyun berkata bahwa racun ilusi hanya bekerja saat menyentuh darah dan Xingyun sudah menutup semua lubang di tubuhnya. Dia maju dan menyerang. Sambil menekan pedangnya, Xingyun berkata, "Seandainya Yan menggunakan racun Anran, mungkin Yan punya kesempatan membunuhnya." 封闭了自身七窍，自然毫无影响。如果你现在使用黯然血毒， 今日之仇，我记住了。 Yan berhasil selamat dari serangan Xingyun, lantas minggat melarikan diri. Saat keluar dari goa, Xingyun menjelaskan ke Xiao Hu kalau Yan memenuhi dirinya dengan racun Anran. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia bisa mengendalikan batas racun agar tidak mencelakainya. Xingyun sengaja menjebol kubah pelindung kabut pohon jantung api agar Yan mencoba bertahan. Dengan begitu, dia kehilangan kendali atas racun Anran di dalam tubuhnya. Yan mundur karena dia sudah terluka oleh racunnya sendiri. Menurut Xingyun, Yan pasti akan mati dalam 3 hari karena racun miliknya sendiri. Di sisi lain, Ping Tan dan para tetua yang terusir sudah tak tahan lagi. Mengetahui Xingyun mengumpulkan batu api spiritual, mereka yakin sudah saatnya untuk menyerang. Mereka pun bersiap dan akan menyerang malam itu juga. Di sisi lain, Xingyun yang lagi nyantui di halaman sendirian, dia mengingat sosok bernama Wudu. Sosok itu adalah yang memberinya buku 5 racun dalam mimpi reinkarnasinya. Saat itulah Xingyun mempersilahkan orang yang sejak tadi bersembunyi untuk muncul. Ternyata yang datang adalah Yan, si manusia racun. Dia minta diajari cara melepas racun mematikan di dalam tubuhnya. Sebagai gantinya, dia akan menyerahkan buah jantung api ke Xingyun. Mendengarnya, Xingyun pun cuma ngakak. Sejak awal, buah jantung api memang miliknya. Dan Yan menjadi sebel karena itu. Kemudian mengancam akan menghancurkan desa Chu dengan racun kalau nggak diajari cara melepas racun. Xingyun masih santuy, soalnya dia yakin Yan keburu mampus sebelum berhasil menyebarkan racun ke seluruh penjuru desa. Akhirnya Yan bilang dia akan mengabdi dan melindungi keluarga Chu jika dibebaskan dari racun.
Xing Yun menawar, jika Yan mau mengabdi seumur hidup, barulah dia akan membantunya menetralkan racun di tubuhnya. Harga diri Yan masih sangat tinggi. Dia ogah melayani seumur hidup dan kemudian minggat dari sana. Xing Yun pun lanjut nyantui. Saat itulah dia menerima serangan dari kejauhan. Dia berhasil menghindar lantas menyaksikan munculnya dua sosok pengganggu di atas gerbang kediamannya. Dua orang itu adalah mantan ketua klan Chu dan mas-mas pakai penutup wajah. Si mas-mas maju melawan Xing Yun. Keduanya bertarung dengan sengit. Dari kejauhan si mantan tetua membantu rekannya untuk memperlambat gerakan Xing Yun. Saat itulah Xing Yun melepaskan jarum saktinya ke berbagai arah sekaligus. Si mantan tetua lantas menyepelekan jarum itu. Dia membuangnya menjauh dan saat itulah Yan menangkapnya dengan hati-hati. Dia terkejut mengetahui betapa mengerikannya jarum itu. Lawan Xing Yun yang awalnya menyepelekan jarum itu, mendadak dia mau diar jadi debu. Si mantan tetua mulai panik, terlebih saat tangan yang tadi dia gunakan menangkap jarum mulai membusuk. Dia mencoba memotongnya namun seluruh tubuhnya keburu membusuk. Di sisa hidupnya dia mencoba membunuh Xing Yun namun tubuhnya keburu jadi debu. Yan sadar kemampuan Xing Yun sudah sangat tinggi. Dia nyamperin Xing Yun dan menerima tawarannya untuk mengabdi seumur hidup. Gak langsung nerima, Xing Yun pun berulah dan minta Yan jadi budaknya. Sebel, Yan jelas aja gak sudi. Dan bilang bakal membunuh Xing Yun meski penuh racun. Xing Yun santuy dan mempersilahkan Yan mencobanya. Di sisi lain, Ping Tan dan para pemberontak klan Chu mulai panik. Dua rekan mereka tak kunjung kembali sejak menyerang kediaman Xing Yun. Sampai akhirnya mereka tahu kalau Xing Yun sudah menghabisi mereka. 事到如今，只能从火灵石脉上做文章了。怎么可能杀死二哥？楚行云手段颇多，看来早有防备了。二弟处事沉稳冷静，不可能彻夜不归。看来，他俩多半因命丧黄泉。 Di sisi lain, suatu siang, Yan maju menghadapi Xing Yun di halaman rumahnya.